Ya Mu'ad, saya mencintai kamu. Maka jangan pernah engkau tinggalkan setelah sholat kamu membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah kami supaya selalu mengingat engkau ala zikrika dan mensyukuri nikmat engkau, dan tolong kami selalu beribadah kepada engkau. Lalu kalau melihat asbabil wurud, kalau dalam ilmu hadis biasanya disebut asbabil wurud, kalau dalam ilmu Quran disebut asbabin nuzul. Tentu yang didhawuhi itu ya Mu'ad. Tapi Anda tidak boleh begini, saya tidak wiridan itu yang disuruh Nabi kan Mu'ad, saya kan tidak Mu'ad. Itu tidak boleh seperti itu. Makanya kita tidak boleh terlalu tekstual, karena tadi resikonya Anda tidak mengikuti kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Sebab itu saya tadi di kantor rektorat ya Pak Ordas ya, bilang nanti untuk kajian yang di kantor rektorat pakai kitab Syajaratul Ma'arif, karena kitab itu juga yang sekarang dalam proses penerjemahan saya dengan Pak Quraisyab di PSI, yang di sini pakai kitab Itqon. Nanti mulai bulan depan, karena saya dipaksa untuk meneruskan. Ini sudah kayak Tuhan saja maksa-maksa. Itu pakai kitab Itqon. Nanti babnya tak kasih yang mendesak untuk diketahui, termasuk apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sehingga di Quran misalnya begini, ada cerita begini. Nabi Isa itu bilang begini, saya ini siapa? Saya ini adalah orang, kata Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Saya adalah orang yang dimana-mana itu memberi berkah, memberi manfaat kepada siapa saja. Itu jelas tentang Nabi Isa. Tapi oleh ulama dikasih judul yang umum, babu nafil ibad bikullil bilad. Bab bahwa seseorang harus bermanfaat hidup di mana saja, kapan saja. Meskipun itu Allah cerita tentang Nabi Isa. Tidak bisa kamu bilang itu kan Isa, saya kan tidak Isa. Tidak bisa seperti itu. Isa adalah ibaratun an ahlil khairi. Isa adalah figur orang baik. Tentu yang dilakukan baik. Tentu kebaikan boleh ditiru siapa saja. Jadi sehingga nanti pada akhirnya nama-nama yang disebut Allah di Quran itu kalau nama orang baik tentu kita boleh ikut, paham ya? Kalau nama orang buruk tentu kita tidak boleh ikut. Ya gitu aturannya. Sehingga tadi ada al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Jadi yang jadi pegangan adalah standar kalimat umum dengan pemaknaan yang ditentukan ulama. La bi khususi sabab, tidak terkait sebab itu. Misalnya yang paling masyhur tentu dalam hadis Madinah itu kira-kira kan utaranya Mekah ya, kira-kira ya. Utaranya Mekah apa selatannya? Utaranya kayak utaranya. Dulu penduduk Madinah itu kalau bikin kloset itu, pokoknya kalau qada'ul hajat itu menghadap ke utara atau selatan. Terus kata Rasulullah, kalau kamu sedang qada'il hajat, sedang buang kotoran tuh jangan menghadap Ka'bah, juga jangan membelakangi Ka'bah. Itu Nabi redaksinya unik, walakin syarriku aw gharibu, tetapi kamu menghadap barat atau menghadap timur. Itu semua riwayat walakin syarriku aw gharibu, tapi kamu menghadap barat atau timur. Nah, artinya apa? Kata syarriku aw gharibu adalah binisbat di ahli Madinah, karena orang Madinah posisinya di utara Mekah, sehingga kalau menghadap utara atau selatan berarti menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah, dan itu tidak boleh dalam proses qada'il hajat, masbah kotoran. Terus Nabi memerintahkan menghadaplah ke barat atau ke timur. Nah, al-ibratu bi'umil lafzi la bi khususi sabab juga direvisi oleh ulama begini, kecuali sebab itu ada ilat, maka kalau demikian yang dimenangkan ilatnya bukan teknya. Saya ulang lagi, yang dimenangkan ilatnya bukan teknya. Kayak tadi di hadis itu kan Nabi ngintikan apa? Tetapi menghadaplah barat atau menghadap ke timur. Tentu orang Indonesia malah kalau itu kebalikannya. Orang Indonesia kalau ke barat atau ke timur kan malah menghadap Ka'bah atau membelakangi. Di sini pentingnya ijtihad. Dan ijtihad ini lazim, bukan harus Imam Syafi'i atau Imam Malik. Semua orang normal pasti tahu proporsi kalimat tadi. Karena ada aturan al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa'adan. Gitu seterusnya. Ini penting saya utarakan. Sehingga ketika Rasulullah sedekah dengan dinar dikasihkan fakir miskin atau dirham dikasihkan fakir miskin,
Pikirannya ulama adalah sodakoh dengan mata uang yang berlaku saat itu, tidak selalu ditetapkan dinar atau dirham. Begitu juga ketika Rasulullah dulu zakat fitrah pakai susu kering atau pakai kurma atau pakai gandum, ulama semua bilang yang penting kuti ahlil balad, yang penting makanan pokok di negara itu. Dalam konteks Indonesia tentu apa? Beras. Ini penting saya utarakan karena tanpa mengkaji ulumul Quran seperti ini, dan kita insya Allah bulan depan saya langsung bawa kitab Itqon. Di situ ada beberapa contoh, harus seperti itu. Karena kalau tidak terikat sebab, itu nanti takutnya ayat umum menjadi liar. Misalnya begini, pernah ada aliran sesat dulu, kebetulan di Jogja itu saya lihat di TV. Entah salah kiainya, entah salah dosennya, entah salah siapa, atau salah orangnya agak stres, tidak tahu saya. Semoga salah orangnya. Itu sholat menghadap 4 arah. Alasannya Allah nggak ada di mana-mana, ya sudah di barat. Rakaat kedua ke utara, rakaat ketiga ke timur, rakaat keempat ke selatan. Ya, itu uniknya, itu ngawurnya lah, bukan uniknya. Ngawurnya itu dalil fa'ina matuwallu fatamma wajhuwa. Kamu hadap kemana saja, di sana ada ridho. Sehingga semua ulama ketika bikin kaidah al-ibratu bi lafzi la bi khususi sabab selalu menyertakan, kecuali khusus sabab ini ada illatul hukmi, maka itu nggak jadi. Kayak ayat tadi, kalau kamu pakai umumnya lafaz itu kan boleh sholat menghadap mana saja. Nah makanya Imam Syafi'i ketika ditanya, lalu ayat ini proporsinya gimana? Kata beliau, fis safar, orang yang sedang di pesawat mau sholat tentu masuknya fatamma wajibah. Jadi dalam kondisi bepergian yang kita ingin sholat, maka pakainya ayat seperti itu. Tapi kalau kondisi nomor, fawal diwajaka syatral masjidil. Jadi makanya ini penting ngaji ulumul Quran. Kita tidak bisa hanya megang terjemah atau megang apa kemudian kita fatwa atas nama Quran. Sehingga dulu syaratnya memang ketat, harus hafal Quran, hafal hadis, menguasai usul fikih, menguasai macam-macam. Karena tanpa itu memang tidak bisa. Sampai Ibnu Abbas ngendikan, kamu jangan pernah fatwa pakai Quran. Fa inna lahu wujuhan katsirah, karena Quran punya sisi yang banyak. Walakin hajuhum bisunnah, kalau kamu adu hujjah pakailah sunnah Rasulullah SAW, karena di situ penjelasan Quran. Misalnya tadi Rasulullah ketika kondisi normal pasti sholat menghadap Ka'bah. Jadi kalau bepergian nanti unta, kata riwayat ainama tawajjahat bihi rakhilatuh, kemana saja posisi unta menghadap. Ada ulama berpendapat itu khusus sholat sunat. Kalau sholat fardu dalam kondisi ada punya mobil harus berhenti. Ini mazhab Syafi'i. Jika misalnya saya, Pak Arsoyo, Pak On bawa kijang mobilnya sendiri, kalau sholat fardu jangan mentang-mentang pakai kendaraan terus menghadap sekenanya. Kalau mau ke Banyuwangi berarti menghadap ke timur. Itu yang boleh hanya sholat sunat. Kalau sholat fardu harus berhenti, karena kijang ini dalam kendali Anda. Kecuali dalam surah yang kendaraannya tidak dalam kendali Anda. Misalnya kita naik pesawat, jadi harus dibedakan. Jangan mentang-mentang Nabi sholat di unta kemana saja menghadap, tapi konteksnya kan unta ini, cara berpikir unta ini dalam kendali Nabi. Tapi kalau pesawat kan tidak. Jelas ya. Jadi makanya ini pentingnya proporsional. Jadi kalau kita naik kijang misalnya mau ke Banyuwangi, kalau waktu zuhur ingin sholat ya harus berhenti. Karena yang ainama tawajjahat bi rakhilatuh, kemana saja kendaraan membawa kita, itu dalam konteks sholat apa? Sunnah. Jadi ini pentingnya ulama. Ini yang dikatakan al ulama warasatul anbiya, karena sanad ini musalsal terurut sampai Rasulullah SAW. Terus ada lagi ayat umum yang akhirnya jadi judul umum. Misalnya begini, kita tahu cerita Nabi Khidir, diantara ceritanya ada satu kampung itu pelit, makanya orang pelit itu wajib didendami. Karena Nabi pun itu baik-baiknya orang, kalau sama orang pelit tetap dendam, karena buruk-buruknya orang itu orang pelit. Tahu kan alamatnya orang pelit? Qoribun minan nar, ya dekat-dekat neraka itu kira-kira. Karena al-bakhil qoribun minan nar, ba'idun minal jannah. Jadi kalau sama tanya alamatnya ya dekat-dekat neraka. Singkat cerita, Nabi Musa dan Nabi Khidir itu kecapean sekali masuk satu kampung. Karena saking kecapean lapar, minta kampung itu menyediakan makanan. Istatama itu mereka minta makan saking laparnya, karena di perjalanan yang melelahkan. Istat ama ahla fa'abau ayudayifuhuma, tapi kampung situ kampung pelit. Jika semuanya tidak mau yang ngasih apa? Makan. Tapi pas mau keluar dari kampung,
ada tembok, ada kayak prasasti itu, yang mau roboh, yang mau apa? Roboh. Terus sama Nabi Khidir, tembok yang mau roboh ini ditata jadi baik lagi. Nabi Musa, kata Nabi Musa, kok kurang pegawaian mau medit pagri busi, makanya dendam sama orang meditnya agak sunat. Karena Nabi Musa juga marah sama Nabi Khidir, orang kayak kampung kayak begitu pelit kok temboknya apa rusak, kamu benahin gitu. Terus Nabi Khidir menjawab, wa amal jidaru fakana lulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Begini loh, tembok ini adalah penyimpan harta untuk anak yatim. Bapaknya dulu itu soleh. Artinya terus dibabkan oleh ulama, babu ikrami sibyanil mukminin, bab kita memuliakan anak-anak orang soleh. Sehingga dalam adat kita menghormati Habib, menghormati Gus, menghormati anak pahlawan, menghormati orang-orang yang dulu berjuang pada apa? Untuk apa? Indonesia. Karena di antara yang dipertimbangkan Nabi Khidir adalah wa kana abuhuma sholihah. Tentu kita menghormati putra-putri yang dulu mendirikan ini macam-macam. Ya tentu proporsional, tapi tetap saja dapat poin dulu atas nama putra pahlawan, putra orang-orang soleh. Karena Nabi Khidir ketika mempertimbangkan itu alasannya wa kana abuhuma sholihah. Fa'arada rabbuka jabluhu ashuddahuma wastakhrijakan zakuma. Tentu Allah ingin kalau tembok ini roboh, kemudian kelihatan apa khazanahnya atau tabungannya, nanti dipakai orang-orang dolim. Kalau dipakai orang dolim, maka yang berhak tidak mendapat. Sama, negara ini itu dimerdekakan oleh para pahlawan supaya dikelola secara kesolehan, supaya dikelola secara orang baik. Maka orang soleh semua harus ikut kompetisi dengan tanda kutip merebut negara. Karena apa? Tapi tentu tidak perlu chaos, tidak perlu anarkis, karena tentu kemerdekaan ini dibela-belain supaya kita jadi baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Sama pertimbangannya Nabi Khidir, kalau ini kebongkar tersibak pasti diambil orang-orang itu. Dan akhirnya yang yatim tadi tidak dapat. Akhirnya dibabkan lagi di bab tertentu, bab menjaga harta supaya tidak dikuasai orang zalim. Jadi akhirnya menjadi sekian varian ilmu. Pertama, varian ilmu bab menghormati anak orang soleh, bab supaya harta ini tidak dikuasai orang zalim, dan seterusnya. Nah, saya harapkan nanti dengan ulumul Quran kitab Itqan itu nanti aturan-aturan seperti itu tertanam pada, sehingga sebetulnya ulama fikih yang ngarang kitab sampai satu boto-boto itu sebetulnya ya normal-normal saja. Kalau sampean sudah mengkaji ilmu yang kayak saya kaji, itu normal-normal saja. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Orang munafik itu disifati Allah gimana? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik adalah orang ketika mau sholat itu bermalas. Terus kitab Fathul Mu'in atau Fathul Wahab atau kitab semua kitab bikin judul gini. Saya masih ingat takbirnya. Wa yusannu nasyatun li sholatin. Disunatkan kalau sholat ketok gumrigah, ketok semangat. Fa inna Allaha ta'ala dzamma tarikihi, karena Allah mengkritik atau menyalahkan orang yang kalau sholat itu tidak nasyat, tidak gumrigah, tidak semangat. Mergo seperti itu adalah fi'lul munafikin, perilakunya orang munafik. Terus ditulis wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Artinya di situ Allah mengkritik orang munafik. Kenapa? Karena kalau sholat malas-malesan. Anda ingin bersifat kayak orang munafik apa bersifat kayak Rasulullah? Tentu ingin seperti Rasulullah. Kalau ingin seperti Rasulullah ya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Kalau ada kebaikan harus cepat-cepat, harus disegerakan. Nah, sehingga nanti babnya ya sudah tidak tentang orang munafik. Babnya begini, babul musara'ah ilal khairat wa tarkil kasbi. Bab bergesa-gesa atau bergegas dalam kebaikan dan meninggalkan malas. Jadi tidak lagi tentang sholat, tapi tentang kebaikan apa saja. Jadi kalau kamu punya hutang bisa nyaur jam 7, nyaur jam 9, pasti disalahkan Allah. Karena bisa saja dalam 2 jam ini kita mati. Paham ya? Begitu juga kalau kita sholat bisa awal waktu, kenapa tidak awal waktu? Meskipun akhir waktu ya diboleh. Itu ya tadi babnya ya tentang wa idza qamu, orang munafik itu ya seperti itu. Akhirnya apa? Ayat ini turun tentang orang munafik, tapi pemaknaannya ini disaksikan apa orang-orang tua kita ini, ada Pak Ersoya, ada Pak Mos. Pemahaman ini harus dikawal dan ini tradisi ulama. Saya pastikan di
pondok-pondok atau di Al-Azhar di mana saja, itqan itu dipakai disertasi doktor. Jadi kalau betul nanti kita mengkaji itu sudah doktor semua, doktor tafsir semua, dadaan maksudnya. Memang itu mau tidak mau dan itu mudah sekali. Saya ulang lagi itu mudah sekali. Kenapa kata Imam Syafi'i fa innal uqula mutarratun ila qabril haqqi, karena akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Ciri utama kebenaran kata Rasulullah matma'an nabi qabr. Jadi menerima itu pasti clear. Makanya disebut kebenaran itu ma'ruf, mudah dikenali. Sesuatu yang salah bahasa Arabnya itu mungkar, angkarohul aklu, akal itu tidak nyaman. Makanya disebut apa? Munkar, sesuatu yang diingkari. Akal itu asing. Ya asing tuh, misalnya sepeda motor ini milik siapa? Milik saya. Ya sudah lah saya pakai, tidak usah pamit. Akal pasti ini kok aneh, kok nggak milik orang, kok nggak pamit. Akal pasti nggak terima. Makanya agama itu hanya menerima al-ma'ruf yang mudah dikenali dan menolak al-mungkar, sesuatu yang akal itu enggak. Jadi Imam Bukhari ketika ditanya, kenapa kamu salim itu bisa mensarai sanad-sanad Rasulullah, kata beliau, kalau kamu akalnya normal itu ya gampang saja. Terus ditanya, contohkan. Beliau contohnya begini. Pernah syurrahul hadis, para pensarah hadis itu habis otaknya. Gara-gara Imam Bukhari bikin judul begini. Babu sihhati tolakil akhros. Ingat-ingat ya. Babu sihhati tolakil akhros. Bab sahnya tolaknya orang bisu. Orang bisu itu orang nggak bisa ngomong tuh kalau bahasa Jogja itu. Bisu ya. Bisu itu cerita bab sah tolaknya orang akhros. Ternyata apa? Sekian riwayat yang dipakai itu begini. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Nabi pernah ngintikan saya dan yang merawat anak yatim kahataini fil jannah. Wa asyara bi musabbihatihi wal wusta. Pokoknya Nabi ngintikan begini. Paham ya? Maksudnya apa? Betapa yang rawat anak yatim itu sangat dekat dengan apa? Dekat dengan Nabi di apa? Surga. Terus hadisnya berikutnya, asyahru hakada, pakai tangan 10, ahakada wa hakada wa hakada berarti 30. Asyahru hakada wa hakada wa hakada berarti berapa? 29. Terus berikutnya hadis Aisyah sholat lama, terus ditanya orang di tengah-tengah sholat, Aisyah kenapa sholat lama? Fa'asyarat nahwas sama. Kemudian Aisyah memberi isyarat nahwas sama. Ternyata saat itu gerhana apa? Mata. Itu surahul hadis bingung semua. Ini cerita tolaknya orang bisusah kok ngelantur kemana-mana. Ternyata maksudnya Bukhari begini, maksudnya Imam Bukhari. Penjelasan yang namanya tolak itu kan sihot. Ya sihot, tahu sihot akad lah kalau dalam bahasa Jogja mungkin. Kalau kamu nikah kan angkah tuka wazawazduha terus bilang apa qabil tu nikah haha wa tasbih. Terus kalau kamu menceraikan istri kamu bilang kamu saya ceraikan. Yang dikatakan sihot itu adalah ekspresi atau implementasi dari sesuatu. Misalnya kamu ingin tolak, bilang saja tolak. Kalau kamu ingin muji orang, bilang saja begini. Pasti itu maknanya muji. Kalau ingin mencemooh, bilang begini. Nah, artinya gini, kalimat itu bisa diganti isyarah. Saya ulang lagi, kalimat itu bisa diganti. Buktinya Nabi mengisyaratkan saya dekat, bilang begini. Paham ya? Aisyah bilang gerhananya, bilang begini. Nah, kalau begitu orang yang bisu ya punya cara menceraikannya. Dia cukup melakukan isyarat. Yang isyarat itu pasti difahami sebagai Artinya kalau orang memahami Quran hadis seperti itu, hal-hal yang mungkin nggak terlintas dalam pikiran Anda, ternyata itu jadi dalil. Artinya apa? Rasulullah yang bisa ngendikan saja kadang menjelaskan sesuatu pakai isyarah. Nah, dengan demikian terus jadi rumus al-isyarah al-mufhimah bimanzilatin nutqi. Isyarah yang memahamkan sama dengan ucapan. Sehingga ini pengganti ijab. Itu cara-cara memahami istihad, memahami Quran dan caranya gimana? Kita harus belajar ulumul Quran. Ya, perangkat yang dipakai seluruh dunia termasuk kitab Itqan dan kitab Syajaratul Ma'arif itu yang saya kaji dan dikaji seluruh ulama.